semuanya, sekarang saya berada di salah satu desa di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, yaitu Desa Wisata Jipangan. Nah, kenapa sih saya berada di sini? Nah, Desa Wisata Jipangan ini menjadi desa dengan produksi kipas bambu yang utama dan terbesar di Kota Yogyakarta. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikutin! Ini adalah tempat di mana para wisatawan dapat belajar mengenai proses pembuatan kipas bambu. Para wisatawan akan diajarkan mulai dari pembentukan kerangka kipas hingga kipas siap digunakan. Ini adalah proses pembuatan kipas bambu. Mula-mula pengrajin menyiapkan 7 bilah bambu dengan panjang kurang lebih 15 cm. Setelah 7 bilah bambu itu siap, pengrajin akan memasukkan kawat di lubang kecil bagian ujung. Kemudian dirapihkan dengan menggunakan tang, sehingga bilah-bilah bambu tersebut dapat tersambung dengan baik. Lalu kerangka kipas akan direntangkan dan siap untuk dipasangkan kain dan siap didistribusikan. Gimana? Seru kan kegiatan bersama dengan salah satu pengrajin kipas bambu tadi? Sebenarnya ada loh permasalahan yang harus dihadapi mereka. Salah satunya itu adalah pengurangnya para pengrajin. Kok bisa ya? Masih penasaran kan? Terdapat 7 hal penting yang kami temui pada kerajinan kipas bambu Desa Wisata Jipangan. Yang pertama terkait dengan diversity and gender. Sebagian besar para pengrajin kipas bambu berlatar belakang pendidikan lulusan SMP dan SMA, baik pria ataupun wanita. Sedangkan untuk pengurus inti dari desa wisata, dari kalangan terpelajar, seperti mahasiswa hingga lulusan mahasiswa yang berkecimpung di dunia pariwisata dan bisnis. Yang kedua terkait institution. Desa Wisata Jipangan terikat dengan pemerintah setempat dan organisasi sosial Karang Taruna, di mana Karang Taruna ini berisi para generasi muda yang membantu perkembangan Desa Wisata Jipangan. Kemudian mengenai rules behavior, di mana Desa Wisata Kipas Bambu Jipangan telah memiliki beberapa hubungan relasi dengan pihak eksternal seperti universitas-universitas yang berada di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta, dengan tujuannya tidak jauh berbeda, yaitu untuk melakukan penelitian atau pelatihan. Selain itu, dalam bidang pemasaran sendiri pun, Desa Wisata Kipas Bambu Jipangan telah memiliki pelanggan tetap, di mana pelanggan tersebut akan menampung hasil produksi mereka. Sedangkan mengenai stakeholder, UMKM Kipas Bambu Desa Wisata Jipangan telah bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam perkembangan desa wisata tersebut. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga pihak Karang Taruna yang membantu mengembangkan informasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan website. Selanjutnya mengenai participation. Kami memperoleh data bahwa hampir seluruh pihak terkait bekerja sama, namun terdapat kendala dalam bagian pemasaran karena efek pandemi. Para pengrajin pun banyak yang beralih profesi. Hal ini menjadi sorotan bagi kami untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Dari hasil wawancara, narasumber menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya ketegangan adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam melakukan pemasaran. Lalu mengenai social risk. Jika permasalahan yang dihadapi Desa Wisata Jipangan tidak diselesaikan, maka label desa wisata perlahan akan menghilang, dan para pengrajin pun akan berkurang. Yang terakhir mengenai aset komunitas. Selain memproduksi kipas bambu, Desa Wisata Jipangan juga memiliki program pelatihan pembuatan kipas bagi para wisatawan dan rekreasi air. Nah, seru kan kegiatan kita seharian ini di Desa Jipangan? Nah, sebenarnya teman-teman ada hal nih yang bisa dilakukan untuk Desa Wisata Jipangan ini, yaitu dengan pemanfaatan teknologi. Nah, dari pemanfaatan teknologi tersebut, pemasaran yang dilakukan oleh para pengrajin Desa Wisata Jipangan ini terkait kipas bambu akan semakin meningkat, dan tentunya Desa Wisata Jipangan akan semakin dikenal luas. Oke, sekian ya keseruan kita di Desa Wisata Kipas Bambu Jipangan. Sampai jumpa di lain video. Bye! Bye!